Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutresmi, peserta PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2021 Universitas Patimura. Hari ini akan mengadakan uji kompetensi pembelajaran tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Kita selalu bersyukur pada Allah karena kita diberi kesehatan sehingga kita dapat belajar pada pagi hari ini. Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Angkat tangan. Ya, Raihan. Ayo dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dulu mau mengecek anak-anak hadir semua atau tidak. Yang pertama Arya Raihan hadir, Cahaya Naila, Teguh, Vanessa, semuanya hadir. Sebelumnya kita menyanyikan lagu kebangsaan untuk meningkatkan daya cinta kita tanah air kita ya. Untuk menambahkan semangat anak-anak berdiri. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ini anak-anak belajar tema 1, subtema 1, PP3. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah dengan memperhatikan PPT dan video, siswa mampu menyimpulkan sifat bunyi merambat dengan benar. Yang kedua, setelah percobaan, siswa mampu membuktikan sifat-sifat bunyi merambat dengan benar. Yang ketiga, setelah percobaan, siswa mampu membuat laporan tentang sifat-sifat bunyi merambat dengan benar. Tujuan yang keempat, setelah membaca teks di PPT tentang gotong royong saat pandemi, siswa mampu menganalisis gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tertulis dengan mandiri. Tujuan yang kelima, setelah membaca teks di PPT tentang gotong royong saat pandemi, siswa mampu menganalisis gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Yang keenam, melalui diskusi dan kerja kelompok tentang teks bacaan gotong royong saat pandemi, siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tertulis dalam bentuk peta pemikiran dengan tepat. Sekarang kita membaca
benda padat, benda cair, dan benda gas. Apa anak-anak medianya? Benda padat, cair, dan gas. Perambatan bunyi paling cepat melalui media benda padat. Ya. Perambatan bunyi yang paling cepat tadi melalui media apa, anak? Pintar, melalui benda padat. Kemudian baru benda cair, dan yang paling lambat bunyi merambat melalui gas atau udara. Ya. Tadi perambatan bunyi yang paling cepat melalui apa, anak? Benda padat. Yang kedua apa? Benda cair. Yang paling lambat benda apa? Benda gas. Hal ini disebabkan susunan partikel zat padat dan zat cair lebih rapat daripada susunan partikel udara. Siapa yang mau tanya? Sudah paham? Nah, sudah paham tadi bunyi merambat melalui benda apa yang pertama? Benda padat. Yang kedua? Benda cair. Yang ketiga? Benda gas. Sekarang kalau sudah paham dilanjutkan. Nah, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara. Bunyi tidak dapat merambat di mana, anak? Di dalam ruang hampa udara. Pada ruang hampa udara, bunyi tidak dapat kita dengar. Hal ini karena ruang hampa tidak dapat udara yang dapat merambatkan bunyi. Berarti ruang hampa udara seperti di bulan itu ruang hampa udara tidak dapat merambatkan bunyi kecuali menggunakan media tertentu. Sekarang bunyi merambat melalui benda cair. Bukti bahwa bunyi dapat merambat melalui benda cair dapat kita temukan pada tingsal dalam pesawat kecelakaan di dalam laut. Adanya sifat tersebut komunikasi antara orang yang di atas kapal dan penyelam dapat berjalan lancar. Selain itu, bunyi merambat melalui benda cair juga dimanfaatkan lumba-lumba untuk berkomunikasi dengan sesama lumba-lumba. Sekarang bunyi merambat melalui benda padat. Bunyi dapat merambat melalui benda padat. Contohnya ini ya, seperti gambar ini. Pak dokter memeriksa pasien. Nah, bunyi merambat melalui benda padat dapat kita temukan pada Pak dokter memeriksa bunyi detak jantung pasien melalui stetoskop. Bunyi detak jantung pasien merambat melalui benda padat yaitu melalui stetoskop ke telinga dokter. Dari sini sampai sini anak-anak paham? Sekarang yang ketiga, bunyi merambat melalui benda gas atau udara. Bunyi juga dapat merambat melalui benda gas. Contohnya ada benda gas adalah udara. Peristiwa bunyi merambat melalui benda gas dapat kita temui saat sedang mendengarkan radio. Anak-anak pernah mendengar radio? Ya, pernah. Dan saat kita mendengar suara guntur, ada kilat jerit, terus baru ada guntur. Itu benda bunyi merambat melalui benda gas. Sampai sini anak paham belum? Paham. Menambah pengetahuan anak-anak, guru
mengerjakan video tentang bunyi. Sekarang anak-anak mempraktekkan tiga perambatan benda padat, benda cair, dan benda gas. Ini kelompoknya dibagi menjadi tiga: R.A. Kartini, Sunyadin, dan Pangeran Diponegoro. Ini anak-anak melakukan percobaan secara berkelompok. Ini anak-anak mengerjakan LKPD. Anak-anak mengerjakan LKPD. Dibagi jadi satu. Itu jadi satu, dibuat kelompok. Yang pertama, anak-anak melakukan percobaan bunyi merambat melalui benda gas. Ya, sudah lihat tuh. Percobaan yang kedua, anak-anak melakukan perambatan bunyi melalui benda padat. Ya, yang ketiga, anak-anak melakukan percobaan melalui benda cair. Ayo sekarang ditulis nama kelompoknya. Yang satu, ya kan dari tiga, yang satu mendengarkan, ya tak? Yang satu menulis, yang satu mendengarkan, yang satu bicara, yang satu menulis. Bergantian. Ya, tiga ini nanti anak-anak bergantian. Ayo coba praktekkan. Terus, biar ketinggalan. Ya, ayo sekarang kerjasama untuk mengerjakan pertanyaan yang ada di bawahnya. Ayo, biasa ini kita anak-anak sudah menjawab dan sekarang membuat laporan dari yang dipraktekkan tadi. Anak-anak membuat laporan, pilih salah satu benda merambat melalui media apa? Bagi ini laporan dengan media benda cair. Yang sini benda padat, yang sini benda gas. Ya, itu dibaca petunjuknya. Bedakan. Tadi benda apa ini? Bagian benda apa? Gas. Ini benda padat, yang sini benda cair. Ini anak-anak lihat ini yang benda cair. Benda cair ini. Identifikasi sifat bunyi merambat melalui benda cair. Sudah selesai, anak? Sudah. Sudah selesai. Sekarang setiap kelompok mempresentasikan hasil percobaannya. Yang pertama, kelompok R.A. Kartini maju. Maskernya. Perkenalkan. Kami dari kelompok R.A. Kartini akan mempresentasikan percobaan melalui benda cair. Ya, beri awas. Nah, sudah sekarang awas. Yang keras. Nah, sekarang ada apa?
bentuk. Misalnya, Jogo Tonggo di Jawa Tengah dan solidaritas pangan di Yogyakarta. Ini gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada di paragraf yang pertama. Gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf pertama. Sudah, sekarang kita lanjutkan pada paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua, gagasan pokoknya, Jogo Tonggo merupakan salah satu kewajiban pemerintah Jawa Tengah. Ya, ini gagasan pokoknya, Jogo Tonggo merupakan salah satu kebijakan pemerintah Jawa Tengah. Sekarang yang gagasan pendukungnya. Pertama, Jogo Tonggo adalah penanganan COVID yang berbasis masyarakat di tingkat rumah warga. Yang kedua, pemerintah dan warga bekerja sama dalam penanganan COVID-19 ini. Kerjasama dan warga dalam Jogo Tonggo mencakup sebagai berikut. Yang pertama, mendata kebutuhan dasar masyarakat. Yang kedua, mendata warga. Yang ketiga, mengupayakan secara maksimal. Yang keempat, memastikan bantuan tepat sasaran. Yang kelima, memastikan kegiatan bertani, berkebun, dan berdagang tetap jalan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Itu tadi gagasan pendukung. Sekarang apa tadi gagasan pokoknya? Mbak, saya Tata. Kita Jogo Tonggo merupakan salah satu kebijakan pemerintah Jawa Tengah. Gagasan pendukungnya, ayo, Rora. 1. Ya. Yang kedua, kamu Mbak? Pemerintah dan warga bekerja sama dalam penanganan COVID-19 ini. Ya, anak-anak paham? Paragraf yang kedua mana yang gagasan pokok dan mana yang gagasan pendukung? Sudah paham? Paham. Sekarang paragraf yang ketiga. Di Jawa Tengah, kegiatan yang sama dilakukan juga di Yogyakarta. Itu gagasan pokoknya. Gagasan pendukungnya yang pertama, nama kegiatan tersebut adalah solidaritas pangan. Yang kedua, adapun solidaritas pangan merupakan perkumpulan relawan dari sejumlah organisasi di Yogyakarta dan diprakarsai oleh masyarakat. Gagasan pendukung yang ketiga, kegiatan ini difokuskan untuk memberikan makanan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui dapur umum. Gagasan yang pendukung yang keempat, cara kerja relawan solidaritas pangan setidaknya dapat meringankan beban ekonomi masyarakat di kalangan bawah. Tadi gagasan pokok yang paragraf yang ketiga apa saya? Pinter, tidak hanya di Jawa Tengah, kegiatan yang sama dilakukan di Yogyakarta. Ada gagasan pendukungnya. Ayo kamu. Nama kegiatan adalah solidaritas pangan. Pinter, yang pertama nama kegiatan tersebut adalah solidaritas pangan. Yang kedua, Rafa. Adapun solidaritas pangan merupakan kegiatan relawan dari sejumlah organisasi di Yogyakarta dan diprakarsai oleh masyarakat sendiri. Sampai sini anak-anak barang bisa membedakan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung? Sudah? Sudah.
Kalau sudah, sekarang anak-anak mengerjakan LKPD yang ketiga. Ya, yang tulis. Tulisan pokoknya apa? Tulisan penduduknya apa? Sudah, sekarang kelompok satu mempresentasikan hasilnya. Nomor satu mempresentasikan Leo. Kegiatan pendukung hal ini membuat masyarakat merasakan dampaknya terganggu masyarakat lapisan kedua. Kegiatan pokok kedua. Oleh karena itu dibentukkan sikap gotong royong seluruh masyarakat guna meringankan beban ekonomi saat pandemi. Kegiatan pokok tiga. Beberapa daerah di Indonesia menerapkan konsep gotong royong. Dan nyebut ayo. Sebentar. Jangan diberi plus. Sekarang sudah selesai anak-anak melakukan praktek dan berdiskusi untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apakah sudah paham? Ya, kalau sudah paham, coba dibuktikan mengerjakan soal evaluasi. Mengerjakan soal evaluasi. Ayo diberi nama. Diberi nama kelas. Saya sudah selesai mengumpulkan nanti. Ini sudah selesai, nanti dikoreksi dulu. Yang kurang dari KKM nanti merevisi, dan yang lebih dari KKM nanti pengayaan. Sekarang pembelajaran sudah selesai. Guru mau tanya, kita akan merefleksi pembelajaran kita ya. Yang pertama, pengetahuan apa yang didapatkan anak-anak tadi, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Yang pertama apa tadi? Bunyi, merangga, melalui benda. Ada
Sekarang sebelum kita pulang, kita berdoa dulu yang akan dibimbing oleh Vanessa. Ayo Kak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya kita tampil rumah, duduk-dudukan. Selama masa pandemi, anak-anak harus rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.